103,8 FM Bintang 9 Pekalongan, inspirasi tanpa batas. Enggak ya, kemarin tuh sebetulnya udah ada loh tagline baru, tapi mana ya, lupa. Ya sudahlah ya, yang penting di sini saya nggak sendirian. Seperti janji saya tadi Familiana, bahwa hari ini saya akan ada teman dari RS Anugrah. Selamat datang Dokter Rusmaida Ria Julianti. Betul sekali. Dokter, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Mbak. Wah, baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Sudah hadir di sini tentu saja baik dan sehat dong. Dan kita pastinya akan ngobrolin sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan ya. Kali ini seperti yang tadi sudah diposting ya, kita mau ngobrolin tentang monkeypox atau cacar air. Cacar monyet maksud saya. Benar, cacar monyet yang sekarang ini memang lagi hype dan heboh banget ya. Dan katanya sih kemarin kata siapa Bapak ini kita ya, siapa sih ada di Semarang itu? Aduh, jadi lupa ya. Kemarin juga beritanya udah dikasih tahu gitu kan, bahwa di Jawa Tengah juga ada, meskipun masih suspek ya. Dan mudah-mudahan tidak kejadian. Nah, dokter, sebetulnya apa, mohon kejelasan dan keterangan tentang cacar air ini. Apakah dia penyakit manusia atau dari mana ke mana gitu? Silahkan informasinya. Jadi monkeypox ya Mbak ya, atau cacar monyet dibilangnya. Jadi kalau cacar monyet itu dia sebenarnya udah ada dari zaman dulu, dari 1958. Itu dia pertama kali kedeteksi di monyet. Sebenarnya itu penyakit monyet awalnya, cacar yang muncul di monyet 1958. Tapi seiring berjalannya waktu, tahun 1970 itu dia mulai kedeteksi di manusia. Tapi adanya pertama kali dideteksi itu di Afrika gitu. Terus mulai dari 1970 sampai bertahun-tahun sampai sekarang ini tuh sebenarnya dia endemis hanya di daerah sana aja gitu. Di Afrika Tengah, Afrika Barat utamanya, kayak negara Kongo, Nigeria, Ghana itu. Tapi mulai dari tahun 2022 kemarin, Mei kemarin itu ada laporan dari WHO kalau ternyata cacar monyet yang biasanya endemis di sana dia ada di luar negara situ. Gitu. Ditemukan di luar negara itu. Dan dia mulai berkembang di 75 negara. Waduh. Mulainya dari 7 Mei pertama kali dideteksi sama WHO. Tahun ini ya? Tahun ini betul, 2022. Makanya ini sekarang itu jadi concernnya WHO. Kenapa yang dia biasanya endemis di sana bisa muncul di luar negara endemis. Dan gak cuma satu negara, tapi dia di 75 negara gitu. Makanya itu. Itu yang akhirnya menjadi concern dari WHO ya. Betul. Yang kembali lagi concern lagi ke masyarakat ya kan. Karena takutnya nanti kenapa-napa di kita. Tapi sebetulnya gini loh dokter, itu tuh memang kenapa disebut cacar monyet gitu ya? Karena awalnya memang dia kenanya di monyet, Mbak. Makanya dibilangnya cacar monyet atau monkeypox gitu. Karena itu memang awalnya penyakitnya monyet. Penyakitnya monyet. Terus 1970 itu dia baru nular ke manusia gitu. Penularannya itu kalau di negara endemis itu dia bisa kontak langsung. Jadi di cacar monyet pun itu di monyetnya memang muncul bintil-bintil kayak gitu, mirip kayak cacar. Betul, kayak cacar yang udah dieradikasi. Sama di negara Indonesia kan udah eradikasi tahun 1980-an, udah nggak pernah ada lagi gitu kan. Dia bentuknya bulat-bulat, isinya ada airnya, terus kadang juga ada nanahnya itu. Awalnya di monyet 1958 itu. Terus dia nular ke manusia bisa karena kontak langsung sama monyet yang kena cacar. Atau kalau orang sana itu kan beda sama orang kita ya. Kalau orang sana kan mereka kadang makan makanannya itu yang aneh-aneh gitu. Lah mereka tuh makan daging monyet yang sebenarnya udah kekontaminasi, tapi masaknya tuh nggak bener gitu. Terus dia bisa nular lewat itu juga gitu. Makanya itu endemisnya di sana, karena mereka di sana kan banyak monyet. Terus orang-orangnya juga makanannya kan kayak gitu nggak kayak yang kita gitu kan. Gitu. Terus ini mulai dari 2022 ini dia nular ke manusia juga.
Oke, sudah mulai menular ke manusia karena memang dari gaya hidup orang Afrika itu sendiri ya. Yang kira mungkin tertular ke orang Afrikanya, kemudian orang Afrikanya ini gitu ya, yang menularkan ke berbagai negara. Tapi kasusnya walaupun tidak dari Afrika ya dokter betul. ya. Jadi itu sebenarnya itu tuh udah dari lama kan. Ada beberapa yang dia muncul di negara non endemis, tapi orang yang kena itu dia ada riwayat perjalanan ke sana, gitu. Tapi mulai 2022 ini, kemarin waktu kasus baru itu ternyata ditelusur sama WHO, orangnya itu nggak pernah ada riwayat perjalanan ke sana, gitu. Berarti kan dia pernah ketemu sama siapa gitu ya, entah siapa yang mungkin sudah ada tertular gitu kali ya dokter ya. Oke, cacar, disebut cacar berarti ada gejala-gejalanya ya dok ya, yang pastinya bisa membuat kita tuh lebih aware lagi. Waduh ini apa ya gitu kan. Nah ini kita mesti tahu nih gejalanya seperti apa. Tapi kita simpen dulu dokter ya, informasinya gejala dari monkeypox ini apa aja sih sebenarnya. Apakah dia demam atau dia ndrodok kalau bahasa Jermannya gitu atau apa gitu ya. Kira-kira gejalanya apa aja, nanti kita kasih informasinya. Begitu juga dengan Anda ya, famili Anda yang ingin bertanya, boleh silahkan seputar cacar monyet ya. Ini bakal menyerang ke anak-anak atau orang dewasa atau ke semua usia, atau apapun yang ingin Anda tanyakan, boleh silahkan layangkan saja pesan Anda melalui 081569000597. Yang pasti kita ngobrol tentang monkeypox sampai jam 11 bersama RS Anugrah dan Dr. Rusmaida. 103,8 FM Bintang 9 Pekalongan. Familiana masih bersama saya dan juga Dr. Rusmaida. Dr. Rusmaida panggilannya siapa sih? Lia. Hah? Lia. Dokter Lia. Kenapa bisa begitu dokter? Rusmaida Ria Julianti. Oh gitu. Dari kecil dipanggilnya Lia, ya udah nyampe gede juga keterusan. Nyampe gede keterusan ya. Jadi kalau saya mau ketemu sama Dokter Rus gitu kan, nggak ada, bingung. Ada lah ya, ada. Ini aja sih ngobrol. Santai aja sih. Yang pasti hari ini masih ngobrolin tentang campak, apa namanya kok cacar. Campak jadinya ya, cacar monyet. Nah tadi kan sudah dijelaskan gitu ya, kira-kira cacar monyet itu seperti apa ya dokter ya. Ternyata dia itu adalah sebetulnya penyakitnya monyet gitu, karena mungkin kenapa bisa menular ke manusia, karena mungkin gennya agak-agak mirip kali ya, makanya bisa menular. Dan gejalanya seperti apa supaya kita tuh tahu, oh bahaya nih ini cacar monyet, karena ternyata cacar tuh banyak sebetulnya jenisnya banyak. Ada yang ada cacar air, ada cacar Jerman, Singapura juga ada ya. Ada Singapura dan ada. Rata-rata kalau cacar tuh pasti dia muncul ini bintil-bintil atau ya. apa di tubuh gitu. Gejalanya dokter mungkin bisa di-sharing dokter. Kalau gejalanya tuh sebenarnya antara monkeypox, cacar air, sama campak tuh mirip-mirip. Oh, Cuma nanti bedanya di ininya. Ada ciri khasnya sama bedanya di bentuk ininya, ruamnya. Bentuk ininya apa namanya, gatal-gatal bintilnya itu. Kalau cacar kalau bener ya cacar monyet ya. Kalau cacar monyet itu dia biasanya diawali dengan demam dulu. Demam di atas 38,5 atau di atas 38. Terus habis itu dari 1 sampai 3 hari setelah demam biasanya baru muncul ruamnya. Ruamnya tuh awal biasanya bentuknya, kalau kita bilang itu makulopapul. Makulopapul tuh bentukannya kayak bintil, terus isinya ada airnya. Awalnya bintil merah, terus lama-lama dia nanti ada isi air, ada juga yang isinya kayak nanah gitu. Terus bintilnya itu dia munculnya dan bisa bertahan sampai 2 sampai 4 minggu. Aduh. Gitu lama. Terus habis itu dia ada gejala lainnya. Dia kan pertama awalnya demam, muncul ruam, terus habis itu diikuti dengan gejala sakit kepala. Nyeri kepala, terus habis itu dia ada nyeri punggung, terus nyeri otot, badannya pada sakit semua. Terus habis itu yang khas tuh ada pembengkakan di kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening berarti area leher bisa, terus habis itu area ketiak juga bisa, sama di daerah selangkangan gitu. Itu biasanya pembengkakan.
agak gede, merah dan lain sebagainya itu ya. Iya betul, kalau pembengkakan penampakannya kelenjar getah seperti itu ya. Iya betul, dia di raba biasanya, keraba besar, terus bisa sakit juga gitu, sama perabaannya hangat gitu. Gitu ya dokter ya. Oke, itu untuk pembengkakan kelenjar getah bening itu yang paling khas banget. Khasnya, iya betul. Kalau untuk yang lain karena belum tentu seperti ini ya. Kalau cacar air tuh nggak ada pembengkakan kelenjar getah bening, sama dia biasanya tuh muncul ruamnya itu di saat demam. Jadi dia demam, habis itu langsung muncul. Kalau di orang kita ya, di orang Jawa kan, wah panas, metu ademe gitu loh dok. Metu ademe itu dibilangnya metu ininya. Bilangnya seperti itu, nyebutnya kan biasa seperti itu ya. Kalau mungkin mbah-mbah zaman dulu ya, mohon maaf nih. Tapi memang seperti itu. Tapi itu sebetulnya gejala awal ya dok ya. Dia munculnya kayak gitu, muncul awalnya. Oke, muncul awal dari gejala awalnya antara selama 1 sampai 3 hari atau lebih lah ya. Itu udah mulai keluar itu ruam-ruamnya. Dan rasanya gatel atau gimana dokter? Kalau ruam ini nggak gatel, beda sama ruamnya cacar air. Kalau cacar air itu kan pasti anak-anak yang kalau muncul bintil-bintil itu kan gembringging ya, iya, bakal bilang ya, dipukuri terus gitu kan. Kalau cacar monyet ini nggak, dia nggak bikin, nggak ada rasa gatel, nggak ada rasa panas, nggak, cuman kelihatannya tuh sama. Betul, sama itu kan bintilnya besar-besar ya, beda sama kayak bintilnya cacar air gitu. Oke. Boleh nih kalau semisal Familiana penasaran ya seperti apa sih, bisa di searching juga ya di buka internet Anda biar tahu seperti apa gitu rupanya gitu. Tapi ternyata memang gak gatel ya dokter ya. Soalnya kebayang nih saya ngeliat di foto di sini tuh sampai ke muka-muka segala ya. Emang utamanya dia biasanya munculnya di muka dulu Mbak. Oh gitu. Dia muka dulu, paling banyak di daerah muka, terus habis itu nyebarnya ke tangan, telapak tangan, telapak kaki. Oh gitu. Aduh, agak serem ya. Oke, Familiana benar harus benar-benar aware nih. Kalau sudah semisal nih, aduh panas nih, anak aku panas atau aku panas, nyeri otot dan lain sebagainya, kepala pusing dan lain sebagainya. Terus di kelenjar ya dicek, itu harus segera ke dokter kapan nih dok? Kalau sudah seperti ini dok, segera mungkin atau bagaimana? Sebenarnya kalau cacar benar ya. Cacar monyet ini kan dia penyebabnya virus ya Mbak ya. Kalau virus itu dia lebih banyak self-limiting disease, jadi dia bisa sembuh dengan sendirinya. Gitu. Mirip kayak COVID kan juga sebenarnya kan self-limiting disease. Cuman karena dia ada perubahan jenis virus dan lain-lainnya, kan dia pasti ada mutasi gitu yang bikin dia kenapa bisa bikin kematian gitu. Nah, si cacar monyet ini pun sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya gitu. Kalau dari WHO sebenarnya nggak ada obat yang pasti gitu obat loh Mbak. Khusus, betul, gitu ya. Belum ada obat khusus yang bisa diberikan. Dia paling obat-obatnya cuma suportif aja. Dia misal kayak ada demam ya dikasih obat untuk penurun demamnya, nyeri kepala, obat untuk nyeri kepala kayak gitu. Gitu jadi aja memang sebenarnya. Nggak ada obat yang khusus memang khusus untuk cacar monyet enggak ya. Cuman kalau ini itu kan masih jadi concernnya WHO. Kalau misal udah mulai ada muncul gejala kayak gitu, 1 atau 2 hari atau 3 hari muncul gejala bintil-bintil merah kayak gitu, dan utamanya ada pembengkakan kelenjar getah bening, langsung bawa periksa ke dokter aja untuk dipastikan dia beneran apa enggak gitu. Betul. Beneran apa enggak, nanti kan pasti ada laporan masuk gitu ya, paling nggak bisa di tracking gitu ya. Sama nanti dicek pakai alat gitu, PCR ya. Itu memang harus ada tes dan lain sebagainya sih, ada ya. Oke, baiklah, mudah-mudahan sih di kita nggak ada ya. Udah capek sama COVID ya Mbak ya. Nah, ini dia barusan suara dokter yang curhat ya, merasa lelah dengan COVID. Dokter lelah dengan COVID, bagaimana dengan kita ya? Kita juga sama. Pokoknya semua lini merasakan bahwa COVID itu benar-benar menyita waktu, tenaga dan finansial ya, segalanya tersita. Baiklah, selesai curhatnya, kita balik lagi nih. Tapi memang betul loh, ini real loh, beneran ya. Jangan sampai ada ditemukan cacar monyet. Supaya tidak terkena cacar monyet seperti apa, tapi sebelum itu boleh ke diagnosisnya dulu sedikit deh. Harus diapain dulu gitu loh dokter? Maksudnya kalau udah muncul beberapa tanda-tanda gitu, pemeriksaan dari dokter sendiri biasanya apa?
Biasanya kalau itu dilihat dulu dia kan nular ya Mbak. Dia nularnya itu namanya dari lesi kulitnya. Dari itunya ya, cairan-cairan itu, dari cairan-cairannya makanya orang-orang yang dengan cacar monyet ini dia tidak disarankan untuk bersentuhan dengan orang lain gitu. Karena dia bisa nular lewat kontak langsung ataupun kontak tidak langsung. Kontak langsung itu maksudnya dia bersentuhan kulit gitu dengan orang yang ada lesinya. Utamanya dia biasanya masuk virusnya itu ke kulit yang ada luka, walaupun nggak kelihatan ada luka. Kan kadang kita nggak ngerti ya Mbak ya, apa namanya kegesek apa, kena ketusuk jarum kecil itu kan nggak ada bentukan lukanya kayak gimana. Gitu. Tapi kalau misalnya kita kurang hati-hati, kontak sama orang yang ada cacar monyetnya, terus nggak sengaja kena cairannya itu, dia bisa masuk lewat situ. Wah, gitu. Itu berarti virusnya mencari pintu tempat, mencari pintu masuk ya. Sama dia juga bisa nular lewat pernafasan. Dari droplet. Droplet itu dia misal kayak kita ngomong nggak pakai masker, kan kita kalau ngomong kadang betul ada cipratan yang keluar dari mulut kita gitu kan, terus nggak sengaja masuk gitu ke saluran pernafasan kita, bisa juga ketular gitu. Atau juga bisa kontak yang nggak langsung, misal nih orang yang kena cacar monyet terus dia duduk atau pakai handuk atau makan pakai sendok dan lain-lainnya, kena kan cairannya di handuknya, di spraynya, terus di ininya, dan kebetulan nggak dicuci dengan baik, terus ada orang yang make atau ada orang yang duduk di situ, terus orangnya itu ada luka yang kita nggak ngerti, dia luka kebuka, masuk lewat situ juga bisa. Waduh, gitu. Bahaya ya. Makanya masker jangan dilepas dulu. Terus kalau memang harus keluar ruangan atau ke tempat umum juga harus benar-benar ekstra bersih ya. Betul. Pokoknya ini deh apa namanya apa sih kemarin itu himbauannya ya? Gue udah lupa ya, mentang-mentang sekarang udah agak ya cuci tangan, pakai masker gitu kan. Terus paling tidak jarak berapa senti, ratusan. Oke, baiklah. Cara pengobatannya sendiri nanti habis ini kita obrolin ya dokter, sambil kita baca beberapa pesan yang sudah masuk. Untuk bertanya seputar monkeypox boleh, tapi seputar yang hal lain juga boleh deh, silakan ya. Mumpung ada dokter di sini, kita ngobrol seputar kesehatan. Nanti kita balik lagi ya dokter ya. Terima kasih sudah menunggu lama Familiana ya. Terakhiran nih dokter, kita lanjut aja terus ya. Udah menit ke-52 ternyata. Waktu cepat berlalu ya. Baiklah, kalau tadi ngobrol tentang cacar monyet, kemudian pengobatannya dokter seperti apa? Kalau tadi tes darah sudah ya. Kemudian harus swab swab ya. Swab ya, harus swab juga. Terus ada juga beberapa yang katanya mengambil sampel jaringan kulit juga ya dokter ya. Ada yang seperti itu karena supaya diketahui oh iya bener ini beneran cacar monyet gitu ya. Oke. Pengobatannya dokter kalau udah diketahui oh iya ternyata ini memang cacar monyet, apa saja yang dilakukan? Oke, jadi kalau untuk pengobatannya itu sebenarnya belum ada yang khusus gitu. Sama kayak COVID lah ya. COVID kan juga dulu awal-awal kan belum ada obat yang khusus gitu. Dia paling obat-obatnya obat-obat suportif aja untuk membantu biar imunitasnya lebih bagus gitu kan. Si cacar monyet ini juga sebenarnya iya gitu. WHO itu udah mengeluarkan satu jenis antivirus yang bisa dikasihkan untuk orang-orang yang terkena dengan cacar monyet, tapi sampai sekarang tuh kayak belum tahu ini efektivitasnya tuh kayak gimana gitu. Makanya biasanya dikasihnya tuh hanya obat-obatan suportif aja. Gitu. Obat-obatan suportif ya paling untuk penurun demam karena dia kan ada demamnya. Terus ada obat-obat anti nyeri karena ada nyeri kepala, nyeri otot, nyeri punggung kayak gitu. Sama paling vitamin. Vitamin. Terus sama salep-salep kali ya. Biar nggak tambah ini. Biar nggak tambah banyak ya. Gitu. Itu bisa membekas nggak ya dokter ya? Bisa ya. Soalnya itu kan dia kalau perjalanan erupsinya tuh awalnya kan muncul bintil merah, terus nanti lama-lama ada isinya, bisa nanah kalau enggak cairan, air gitu. Terus habis itu kalau udah pecah kan dia ada krustanya kalau kita bilang. Jadi kayak koreng. Nah, nanti kalau korengnya udah lepas habis itu bisa ada yang bekas, ada juga bisa yang enggak.
Tergantung kondisi kulit masing-masing kali ya. Kalau itu dia digaruk gitu loh Mbak, kalau digaruk terus gatel gitu orangnya pengen garukin, itu kan nanti dia bisa bikin luka baru berlubang lagi. ya. Luka barunya itu yang dia biasanya bikin bekas gitu. Tapi kalau misal dia dibiarin aja pecah sendiri, terus habis itu korengnya lepas sendiri ya udah. Kayak gitu. cacar air ya. Betul. Cacar air juga gitu ya. Maksudnya kalau didiemin aja, aduh panas atau gatal, jangan digaruk, nanti juga sembuh sendiri. Dia bisa hilang gitu ya. Betul. Oke, baiklah. Tapi yang pasti memang ini yang ditakutkan, kenapa tadi dokter menyebut bisa menyebabkan kematian dari komplikasi ya dokter ya. Komplikasi. Betul. Dia paling rawan kena jadi dia bisa kena di semua usia, anak bayi, anak-anak, orang dewasa ataupun lansia gitu. Aduh. Tapi yang paling ditakutkan itu dia kalau kenanya tuh di anak-anak, bayi sama lansia sama orang-orang yang dia memang ada komorbid, ada sakit tambahan gitu. Karena kalau misal udah kena, mereka kan orang-orang dengan imunitas yang beda sama orang sehat gitu kan Mbak. Makanya kalau misal kena di mereka, dia bisa rawan jadi kematian gitu. Oke. Karena dia pasti gejalanya akan lebih berat dibanding orang-orang yang sehat. Gitu. Oke, makanya memang harus hati-hati ya. Baiklah, untuk pencegahan sendiri dokter, terakhir deh, pencegahannya apa dok? Jadi kalau ini itu dia ada vaksin sebenarnya. Ada vaksinnya. Vaksinnya itu sama kayak vaksin cacar. Cacar yang dulu udah dieradikasi, yang smallpox, karena dia kan satu marga sama yang dulu gitu. Cuman nggak tahu nih pemerintah dia udah mulai ini menggalangkan untuk vaksin ini atau belum, karena kan sebenarnya kan yang banyak banget itu kan di negara luar. Kemarin di Indonesia itu baru ada kasus suspek satu di daerah Jawa Tengah ya kayaknya ya Mbak. Itu kan tapi kemarin udah dikonfirmasi kayaknya bukan. Gitu. Gitu. Kalau untuk pencegahannya yang pertama ya yang jelas, karena dia bisa nular lewat droplet ya Mbak ya, harus pakai masker. Iya, udah mah ikut pemerintah aja suruh pakai masker ya pakai masker gitu ya Mbak. Karena untuk kebaikan kita juga. Betul. Gitu. Terus habis itu ya harus menghindari dengan orang yang sakit gitu. Kalau misal ada orang dengan orang suspek itu dia muncul ruam yang kayak tadi saya bilang bintil, ada isinya, terus habis itu disertai dengan demam, ada nyeri kepala, nyeri punggung, nyeri otot, kelelahan, sama muncul kelenjar getah bening yang bengkak, itu berarti kan kasus suspek ya. Orang yang harus diwaspadai. Ya kita juga harus hati-hati. Gitu. Kalau bisa bukannya menghindari tapi lebih waspada diri aja gitu. Betul. Karena itu kan dia bisa nular lewat kontak langsung itu gitu. Sama ya kemana-mana harus rajin cuci tangan. Betul. Itu dia ya, rajin cuci tangan, menghindari pokoknya segala alat-alat makan pribadi, alat-alat pribadi lebih tepatnya ya. Harus punya lah ya, jangan sampai barengan. Oh iya nggak apa-apa, bestie barengan, jangan. Ntar sakitnya juga barengan mau. Enggak kan ya? Karena ini juga kalau di awal di Afrika kan dia karena orang Afrika suka banget mengkonsumsi daging monyet ya. Dari daging sendiri juga akhirnya harus hati-hati juga ya dokter ya. Cara pengolahan dan lain sebagainya. Itu dia menyerangnya itu hewan-hewan pengerat Mbak. Jadi kayak tikus, tupai, monyet gitu. Dia nyerangnya tuh ke hewan-hewan yang seperti itu gitu. Kalau kita kan nggak lazim ya makan makanan makan yang hewan-hewan kayak gitu gitu. Tapi kalau misal di luar negeri kan itu udah dianggap lazim gitu kan, makan makanan yang kayak gitu. Kalau misal ternyata itu hewannya terinfeksi, terus dimasak tapi cara pengolahannya kurang benar, masaknya kurang mateng kayak gitu, masih hidup itu virusnya, kemakan sama manusia bisa masuk lewat situ gitu. Oke, agak serem juga ya. Oke, baiklah, kalau di Indonesia mudah-mudahan enggak sekali lagi. Bismillah, amin. Oke, tapi yang pasti ini bermanfaat sekali informasinya dokter ya, supaya kita bisa lebih aware lagi bahwa oh iya ada penyakit varian baru nih yang lagi jadi perhatian banget sama WHO gitu ya. Selain COVID dan lain sebagainya, ada banyak hal yang memang sekali lagi ya kebersihan diri dan menjaga imunitas tubuh
harus tetap terjaga. Terakhir sebelum pamit ada satu pesan yang harus dijawab. Sayangnya nggak ada namanya dari siapa ya. Mbak Sa mau tanya sama dokternya tapi di luar tema, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Mbak. Oke, dokter, kalau campak rubella itu bagaimana? Bulan ini kan ada program BIAN dari pemerintah ya, pencegahan campak rubella. Saya ingin tahu seberapa bahayanya campak rubella tersebut. Jadi kalau campak sama rubella itu dia penyakit-penyakit yang bikin ruam. Jadi mirip kayak cacar, mirip kayak cacar monyet ini gitu kan Mbak. Kalau campak rubella kan memang juga udah dari dulu. Dan itu masih terus berlangsung sampai sekarang gitu. Makanya pemerintah itu mengadakan vaksin biar nggak terkena si campak dan rubella ini, karena dia kan biasanya menyerangnya lebih ke anak-anak. Dia sama-sama disebabkan oleh virus. Kalau campak dia virus campak, kalau rubella dia virus rubella gitu. Sebenarnya antara campak sama rubella dia sama-sama bikin demam, sama-sama memunculkan ruam gitu. Terus tapi ada satu yang perlu diperhatikan, ada yang namanya sakit campak. Kalau sakit campak itu dia bisa bikin komplikasi yang lumayan ngeri. Dia bisa bikin ensefalitis, peradangan di daerah otak. Terus habis itu dia bisa bikin ini peradangan di daerah telinga, otitis gitu. Terus bisa bikin pneumonia juga, sama kadang beberapa kasus itu ada yang bisa bikin kematian. Itu yang campak gitu. Kalau yang rubella itu jarang sih, kalau yang sampai kematian tuh jarang gitu. Cuman kalau yang campak itu gitu, yang dia campak bisa mungkin berbahaya lah ya. Berbahaya, apalagi ini kan kasusnya anak-anak ya Mbak ya, yang kita harus ekstra perhatian gitu kan ke mereka ini, karena mereka imunitasnya kan lebih rendah ya, dibanding kita belum orang terbentuk dewasa lah ya. Gitu. Betul. Berarti Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau semisal putra-putrinya nih udah ada jadwal untuk campak rubella, vaksin harus segera dibawa ke posyandu masing-masing ya. Betul. Supaya bisa mendapatkan vaksinnya ya. Iya. Soalnya itu dia kan barusan sudah dijelasin sama dokternya supaya tidak terjadi hal-hal yang memang kita tidak inginkan gitu kan. Berpikir positif aja, bismillah, baik-baik saja. Kalau semisal wah, anakku habis divaksin, disuntik malah anget iki lho piye gitu kan. Memang seperti itu gitu kan, karena memang ada sesuatu benda asing yang dimasukkan kan. Oh, aku kaget badannya seperti itu, tapi isoknya nggak apa-apa. Karena biasanya juga dikasih obat turun panas juga ya. Jadi nggak apa-apa. Ya Bunda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Kita pamitan dulu. Terima kasih dokter sudah hadir di